Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi ini, sampai dengan detik ini, Allah masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semuanya. Apa disebutkan kenikmatan yang banyak? Karena memang sejatinya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, masing-masing dari kita sampai dengan hari ini, itu sangat amat banyak. Mulai dari kemudian yang paling utama yang senantiasa kita langitkan, yang senantiasa kita doakan, kita panjatkan doa kita di setiap kunut, subuh, kunut nazilah, yaitu kemudian ada, seenggaknya ada 3 ya kenikmatan yang kemudian Allah berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Amalnya. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih kemudian memberikan kepada kita nikmat Islam. Ya, nikmat Islam salah satu kenikmatan yang sangat-sangat utama dibanding kemudian nikmat-nikmat yang lain. Itu juga kemudian nikmat iman yang kita masih kemudian merasakan bisa kemudian mendapatkan kenikmatan berupa nikmat iman. Kemudian ada juga nikmat hidayah. Allah masih berikan kepada kita hidayah. Karena kalaulah kemudian Allah tarik salah satu dari yang ketiga ini atau bahkan ketiga-tiganya, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tersesat kalau bahasa. Karena bagaimana kita kemudian ingin selamat menjalankan kehidupan kita di dunia berdasarkan kalau kita tidak punya ketiga tadi. Ketika Allah kemudian tarik hidayah daripada kita. Sekarang kita lihat banyak kemudian fenomena orang-orang di luar sana, Islam dia memang, dia beriman memang dia kepada Allah dan seterusnya. Dia percaya adanya kitab Al-Quran. Tapi hidupnya tidak diberikan hidayah gitu, tidak terarah, nggak punya tujuan, nggak tahu harus ngapain. Itu kan karena kemudian Allah tarik nikmat hidayah. Karena Allah kemudian mengambil salah satu nikmat yang kemudian Allah berikan. Nah, itulah yang kemudian bagi kita teman-teman semuanya, ayah bunda bang kakak semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya untuk kita senantiasa bersyukur. Dan harus kemudian kita kita detailkan gitu. Kita harus kemudian tahu kita tuh bersyukur pasti apa. Biar pada akhirnya syukur itu menjadi syukur yang nggak sekedar syukur saja. Artinya kita bersyukur itu tahu kenapa kita harus bersyukur atas apa gitu.
Kemudian banyak juga kenikmatan yang lainnya. Nikmat sehat, nikmat masih bisa berkumpul bersama teman-teman kita, kanan kirinya masih bareng-bareng di sini. Nikmat masih dibangunkan dari kematian. Kemudian kenikmatan masih bisa menuntut ilmu, kenikmatan untuk bisa nahan ngantuk, itu kan kenikmatan juga. Artinya banyak sekali kenikmatan yang kemudian Allah berikan kepada kita sampai kemudian dengan hari ini, sampai kemudian dengan pagi. Saking banyaknya Allah sampai kemudian mengabadikan perihal ini, tentang bersyukur ini, tentang nikmat ini dalam Al-Quran. Yang punya redaksi ayatnya, teman-teman juga udah hafal semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau mencoba menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha. Maka sungguh kamu gak akan sanggup, gak akan mampu. Makanya teman-teman semua itulah pentingnya untuk kita itu dalam keseharian kita, setiap harinya kita harus senantiasa bersyukur. Seburuk-buruknya mungkin hari kita, karena pasti dari kita pasti ada momennya kita tuh lagi ngalamin bad day gitu, hari yang buruk gitu. Tapi tetap seburuk-buruknya hari kita itu tetap ada kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Buktinya kita masih dikasih sama Allah, kesempatan untuk memperbaiki salah, memperbanyak amal terus itu nikmat juga gitu. Jadi selama kita masih hidup di dunia itu masih kita merasakan nikmat Allah. Nah makanya ayah bunda bang bapak semuanya, lagi-lagi saya menghimbau kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur. Seringan-ringannya syukur dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Hanya kita baca paling minimal dalam sehari itu lafaz alhamdulillah, itu paling minimal kita baca itu berapa kali? Paling minimal setiap muslim itu 17 kali sesuai dengan rakaat salat dalam kemudian sehari. Ya, karena di setiap surat wajib bagi kita untuk melakukan Al-Fatihah. Dan di surat Al-Fatihah itulah kemudian di ayat yang kedua. Kalau menurut riwayat iman yang lain itu ayat yang pertama, tapi di riwayat kita Imam Hafs itu ayat yang kedua. Itu diceritakan bahwasanya diabadikan di Quran surat Al-Fatihah yang kedua tentang kemudian lafaz hamdan, alhamdulillahirabbil, yang dimana dari ayat itu saja sudah menandakan gitu, bahwasanya segala pujian, segala bentuk pujian itu hanyalah milik Allah. Artinya sebaik-baik atau separipurna tempat untuk kemudian kita memuji yaitu memuji Allah. Dan satu-satunya zat yang patut dipuji cuma Allah. Maka ini juga bisa kemudian menjadi pelajaran untuk kita semuanya kalau memang kita sedang dipuji sama orang, ya dipuji atas ilmu kita semisal, ataupun karena kehebatan-kehebatan yang kita lakukan semisal, kita berikan itu kepada Allah. Karena kemudian tempat segala pujian itu adalah milik Allah. Kemudian separipurnanya syukur dengan menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam adalah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga
kita semuanya tanpa terkecuali kanan kiri kita, depan belakang kita, keluarga kita, termasuk dari golongan orang-orang yang kemudian nanti insya Allah di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Yang kemudian kalaulah tanpa jasa dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita nggak bisa kemudian merasakan indahnya Islam yang seperti dengan kemudian saat hari ini. Karena dulu perjuangan Rasulullah ketika kemudian memperjuangkan Islam itu beda dengan kemudian kita memperjuangkan Islam kali ini. Ya, kita kita kan ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan kan nggak sampai dilemparin kotoran kan, nggak sampai dilemparin batu kan, nggak sampai dihujat ya, cuman nggak yang sampai disakitin itu dan terus. Berbeda dengan kemudian ketika zaman Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajak seseorang untuk kemudian bertauhid kembali kepada Allah. Apa respon dari orang-orang itu? Dihujatlah, menghujatlah. Kita kalau di kita tauhid itu banyak dikatain penyihir lah. Kalau kemudian Rasulullah itu baper gitu orangnya, tentu kita nggak bisa merasakan Islam yang sekarang yang nggak ada yang gitu. Karena Rasulullah tapi kenyataannya nggak seperti itu. Karena Rasulullah tahu apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, apa yang dia sampaikan itu adalah kebaikan. Ya maka dan itu datangnya dari Allah. Makanya kemudian Rasulullah dengan tanpa baper gitu ya, tetap kemudian mendakwahkan Ayah mudah banggakan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin pagi hari ini saya menggantikan Bunda Abiandika dan juga Ayah Bebek Mahmudi. Allah senantiasa menjaga mereka berdua keluarganya. Dan kita doakan juga semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusan-urusan. Ayah bunda bangga semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak terdengar, banyak kemudian tersiarkan, tersebar berita-berita yang kurang mengenakan. Ya, banyak sekali kemudian berita ketika kita buka internet, para sosmed Instagram, Twitter, TikTok, apalah. Itu kebanyakan isinya berita-berita yang tidak mengenakan, khususnya di bumi di Indonesia, semua TV, ya, khususnya di bumi Nusantara banyak kemudian kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Dan itu terjadi secara masif gitu, artinya ada terus gitu dengan yang apa ya dengan kasus yang berbeda-beda, tapi intinya banyak kemudian kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Apa contohnya? KDRT yang kemarin viral ya, KDRT pada ya KDRT terus kuburan Cina, apa lagi? Masjid Istiqlal. Sekarang Masjid Istiqlal. Oh ya, kedatangan Paulus dengan kemudian apa namanya? Ya, intoleransinya itu kan berkontra gitu kan. Banyak lah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dan seterusnya. Salah satunya tadi KDRT juga ya kan. Itu kenapa kira-kira yang bisa terjadi? Kenapa hal-hal seperti itu kira-kira terjadi itu karena apa? Hatinya keras, kurang iman, apa? Manusia baku, apa? Kenapa itu kira-kira bisa terjadi? Hal-hal yang seperti itu, menurut aku.
jauh dari Allah. Ya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi karena padahal orang-orang itu tuh orang-orang Muslim yang memang KDRT itu kan orang Muslim yang kemudian sedikit Cina itu kan orang Muslim juga gitu, tapi bocil, contoh Muslim gitu. Itu karena hilangnya kehormatan diri seorang Muslim. Dalam Al-Quran, eh, kitab yang kemudian diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril itu membahas segala aspek dalam kehidupan, segalanya. Semuanya dibahas dalam Al-Quran tanpa terkecuali, termasuk juga penghormatan diri, tentang kemudian perintah bagi seorang muslim itu untuk harus menjaga penghormatan dirinya. Dan dalam konteks ini Allah itu memerintahkannya secara khusus ada dua, kepada muslim dan juga kepada muslimah. Jadi sama, perintahnya ada untuk muslim ada juga untuk muslimah. Ya. Di mana dalilnya, perintahnya ada di Quran surat An-Nur ayat ke-30. Tadi boleh dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk kemudian mengatakan, untuk memberitahu kepada orang-orang yang punya beriman, orang-orang yang kemudian beragama Islam dan kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan hari akhir dan seterusnya. Untuk apa? Ya wudu min absarihim, untuk kemudian menjaga pandangan, mereka. Gulul basor bahasanya. Jaga pandangan. Ya ini salah satu cara untuk kemudian ya kita menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslim. Ini kulil mu'min itu orang beriman laki-laki ya. Kulil mu'min itu orang beriman laki-laki. Kemudian wa'ifadul furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Ya dari menjaga kemaluan mereka kan salah satu dari dua keburukan itu datangnya kan dari kemaluan. Ya selain kemudian dari lisan juga datang dari kemaluan. Dan makanya ada diperintahkan khusus untuk kemudian seorang yang beriman, orang mukmin itu untuk menjaga kemaluan mereka. Ini dalam hal ini itu bisa bisa menjurus kedua arti gitu. Ya, kemaluan, ada juga kemaluan yang sifat gitu. Artinya banyak sekali orang yang gak punya malu gitu. Dia melakukan maksiat itu tanpa malu gitu. Bahkan bangga. Ya. Makanya kemudian jadi concern kita sebagai seorang mukmin. Dari keaskalam. Demikian itu lebih baik, lebih suci bagi mereka. Yaitu adalah kemudian cara seorang mukmin untuk kemudian menjaga kehormatan diri mereka. Kalaulah kemudian yang dua ini saja, ya tentu kemudian beriman itu sudah selesai babnya. Karena kan kulil mu'min, katakan kepada orang yang artinya harus selesai dulu iman kita kepada Allah, tauhid kita, kita kepada Rasulullah, iman kita kepada kitab dan seterusnya. Dan iman itu kan level kedua setelah Islam gitu. Jadi artinya ibadahnya udah beres juga, sholatnya dan seterusnya udah beres. Kemudian yang dua ini kemudian dilaksanakan, maka gak akan ada kasus-kasus yang kemudian kita dengar, kita lihat seperti halnya belakangan ini. Ya, kan dikatakan itu di kasus KDRT itu kan
Itu kan badan istrinya cantik kan? Istrinya cantik gitu. Ya, cantik istrinya gitu. Tapi kenapa dia masih kemudian apa namanya? Akhirnya melakukan KDRT itu kan karena awalnya kan beritanya kan karena selingkuh, gitu. Ketahuan selingkuh dan seterusnya. Padahal istrinya cantik. Tapi kenapa dia masih selingkuh? Ya karena ini. Ya udah apa sorry hidupnya nggak ada. Nggak dijaga pandangan dia. Godul basarnya nggak ada. Artinya dia tetap kemudian dia udah punya istri dan seterusnya, tapi matanya masih kemana-mana gitu. Masih, masih. Dan itu pasti akan kemudian menimbulkan rasa kurang gitu dari istrinya. Padahal ya sejatinya nggak harusnya nggak harus kayak gitu, ya kan? Baik itu kemudian secara langsung gitu kan, ataupun lewat HP. Karena sekarang ini ada teknologi namanya internet dan sekarang siapapun bisa melihat apapun dari HP itu. Kapanpun siapapun bisa melihat apapun dari HP ya. HP yang kecil itu isinya banyak. Nah itu karena enggak ya butuh minat sorry ya enggak gondol basor. Kalau lah kemudian orang beriman itu gondol basor itu ini ya butuh minat sorry. Jaga pandangan mereka gak akan terjadi yang seperti itu. Mereka kehormatan diri dijaga. Salah satu caranya ya tadi dengan ya gondol sorry. Jaga pandangan. Ya, kemudian wahfadzu huruf jauh. Lainnya kami kata nih, jaga kemauan mereka, tahan hawa nafsu itu ditahan. Ya, itu ayat ini Quran surat An-Nur ayat 30 ini merujuk khusus untuk seorang mukmin, orang mukmin laki-laki. Nah, tadi baik lagi karena Al-Quran itu membahas semuanya dalam aspek kehidupan, bahkan kemudian sampai ya ini menyangkal juga gitu bahwasanya sekarang antum tahu itu Pak feminisme apa? Apa? Tahu feminisme nggak tahu apa di ya, feminisme apa feminis? Ya, sekarang wanita atau akhwat itu menyuarakan kesetaraan gender gitu. Artinya pengen hak-haknya itu sama gitu mau cowok gitu. Nah, justru kalau kemudian dikatakan seperti itu, tapi nggak secara langsung kan ada feminisme liberal. Tapi ini bukan feminisme liberal. Justru Islam itu apa? Bukan mendukung ya, tapi ya justru Islam itu tadi mengangkat derajat wanita. Gitu. Maka kalau orang kemudian belajar Islam dengan benar, ya nggak akan dia menyalahkan feminisme. Itu kan orang yang menyalahkan feminisme itu orang liberal. Dia nggak tahu Islam. Ya, karena justru dengan Islam lah kemudian yang dulu awalnya wanita itu diperlakukan layaknya barang, sekarang kan dimuliakan dengan adanya Islam. Dulu ketika di zaman masa-masanya Romawi kan ya gitu. Jadi wanita itu sebagai barang. Tapi kemudian datangnya Islam justru dimuliakan, dikasih hak-haknya gitu. Dikasih kebebasan untuk berpendapat dan seterusnya itu karena Islam. Nah, kemudian juga makanya salah satu buktinya juga di ayat yang ini, di ayat yang selanjutnya tepatnya, Allah kemudian mengkhususkan semuanya atau mengkhususkan ayatnya untuk wa kullil mu'minat, untuk orang beriman perempuan. Tadi kan laki-laki, ini perempuan. Jadi dipisah gitu. Jadi Allah tahu, Allah paham, karena Allah kan menciptakan wanita, dan Allah yang menciptakan Hawa. Jadi Allah tahu juga sifat-sifatnya. Dalam kedalamannya tahu lah, paham gitu Allah. Jadi dan Allah itu ini mengkhususkan satu ayat
tentang kemudian jaga kehormatan diri bagi seorang muslimah yang untuk yang akhwat gitu. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Itu wala di wajib. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Nah, di ayat yang ini, di ayat ke-31 dikatakan, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk kemudian yaghdudna min absarihin. Mereka menutup atau menjaga pandangan mereka. Godul basar tadi sama kayak untuk yang ikhwan, yang beriman, yang mukmin laki-laki. Kemudian kedua, wa yahfazna furujahun, untuk menjaga kemaluan mereka. Karena banyak sekali kemudian orang yang tadi dia tidak karena nggak menjaga kehormatan diri mereka gitu. Dengan sadar makanya banyak yang kemudian walaupun dia berhijab, orang wanita itu berhijab, bahkan pakai cadar gitu. Tapi masih kemudian tebar pesonanya di sosmed gitu. Dengan yang masih sekarang kan ada TikTok ya kan. Kalau kemudian TikTok ya kayak gitu aja sih. Para akhwat pakai jilbab dia, pakai hijab dia, cuman dipakai doang gitu, nggak ada esensi dia pakai hijab. Ya, itulah sekarang bobroknya generasi zaman sekarang kan seperti itu. Nah, tapi kalaulah kemudian orang mukmin yang perempuan itu mau kemudian melaksanakan atau kemudian mau menjalankan sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, maka hal itu tidak akan terjadi karena mereka menjaga kehormatan mereka seharusnya. Dengan apa? Gimana cara menjaga kehormatan diri seorang muslimah gitu ya? Dan yang pertama ghadul basar sama kayak yang kuat. Kemudian yang kedua wa ifadna furujahun, menjaga kemaluan. Ini sama juga dengan yang laki-laki tadi yang disebut tadi ayat 30. Nah, tapi ini spesialnya wanita ya, spesialnya seorang akhwat gitu. Karena salah satu sifat seorang perempuan itu kan pengen diperhatikan lebih gitu kan. Makanya Allah kasih lebih ayatnya. Kalau untuk perhatikan, kalau untuk perhatikannya 30 itu kan cuma ada 2 poin. Ya kan? Bagi seorang mukmin itu ada 2 poin aja cara menjaga kehormatan mereka. Yaitu berbasar tadi, yang kedua menjaga kemaluan. Nah, tapi tadi baik karena akhwat itu salah satu sifatnya adalah tadi pengen diperhatiin, pengen disayang dan seterusnya. Itulah cara Allah nge-treat seorang akhwat. Di sini lebih kemudian yang ketiga bagi seorang akhwat, wala yubdina zinatahun. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Ya. Artinya Allah kemudian kasih tahu nih cara kepada akhwat, cara bagaimana menjaga kehormatan diri seorang akhwat. Yaitu dengan cara jangan menampakkan perhiasan mereka. Lihat bahasa Allah di sini itu pakai bahasa yang indah gitu. Zinatahun, perhiasan. Padahal kan ini kan merujuk kepada apa? Aurat, ya kan? Jadi kalau aurat kan semuanya selain muka dan telapak tangan. Artinya jaga. Kalau pengen benar-benar seorang akhwat itu menjaga itu. Ya, dan bahasanya indah di sini. Allah kemudian menggunakan redaksi kata perhiasan. Karena kan memang sejatinya perhiasan paling indah di dunia ini adalah wanita yang solehah. Dan makanya Allah itu benar-benar kemudian disuruh meninggikan derajat seorang wanita. Makanya harusnya seorang akhwat itu ketika memang mereka semakin dalam mempelajari Islam, semakin dalam mengenal Allah, justru akan semakin cinta dengan Islam. Karena ajarannya justru memang pada akhirnya memuliakan mereka. Ya,
Kemudian yang keempat, kepada seorang akhwat dikatakan bagaimana cara menjaga kehormatan diri mereka adalah wal yadribna bil khumurihinna ala juyubihin. Diperintahkan kepada seorang akhwat itu untuk menutupkan kain atau ya tadi pakai kerudung jilbab sampai ada juyubihin sampai menutup dada. Tapi kerudungnya enggak kerudung cekek. Dan sekarang ada kerudung cekek. Pasmina, pasmina kaos, pasmina alat. Kan sekarang gitu kan. Ya trendingnya emang lagi gitu sekarang. Cuman yang tadi itu kalau bagi mereka yang tidak mau menjaga kehormatan diri, ya mungkin kalau pakai kerudungnya sampai panjang itu kayak saja banget gitu kan mungkin aku mikirnya. Tapi itu justru nggak sesuai dengan syariat. Yang sekarang yang trending itu kan nggak sesuai dengan syariat. Bahkan kebanyakan lehernya kan harus kelihatan. Kalau begini dong, gimana tutorial gitu-gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya emang lebih bagus, emang lebih cantik gitu kelihatannya. Cuman ya itu kan gak sesuai dengan syariat. Itu cantik menurut manusia, maksudnya kayak gitu. Cantik yang menurut Allah yang sesuai dengan syariat yang kayak gini yang menutup tadi yang kayak antum bilang kayak ustazah itu. Nah, kan itu lihat kamu mau terlihat cantik di hadapan manusia atau di hadapan Allah kan gitu. Itu kemudian perlakuan atau tips dari Allah untuk menjaga kehormatan diri seorang wanita yang keempat. Waliyadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Kemudian yang kelima, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Dan janganlah kemudian mereka menampakkan perhiasan mereka. Tadi baik lagi. Jangan kemudian kita mengumbar-umbar aurat. Jangan kemudian ya kita jagalah aurat. Ini khususnya untuk yang apa karena ini mengenai tentang aurat. Nah, maka itulah yang kemudian ayah bunda bangga Kak semuanya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, tentang kemudian pentingnya bagi kita untuk menjaga kehormatan diri seorang muslim maupun muslimah gitu. Gimana caranya? Bagaimana cara menjaga kehormatan dirinya? Disebutkan di Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Kalau yang lain itu cuma cukup baca dulu karena yang itu ya tadi bukan peka ya. Ikhwan itu peka jadi tahu apalagi nggak perlu dikasih tahu sama nggak perlu didetail nggak perlu didetailkan gitu. Dia tahu. Tinggal gue kan kita berpikir kan pakai logika kan namanya. Dikasih suruh sama Allah golul basar sama jaga kemaluan. Artinya kan merujuk kemana-mana pada akhirnya kan. Gimana cara kita apa namanya berinteraksi sama orang. Artinya misal ketika main sosmed dan seterusnya itu kan dijaga dari pandangan golul basar dan seterusnya itu kan ya tadi ikhwan itu peka dia tahu gimana dan seterusnya. Cuman yang hafal kan tadi perlu didetailkan banget sama Allah. Nih kawan. Ya. Jadi itulah yang kemudian indahnya Islam. Baiknya Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Sampai tahu karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu bagaimana kemudian sifat bawaan kita. Bagi ikhwan beda, bagi akhwat juga beda. Nah, maka Bunda Bangga Kak Semuanya Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sama-sama jaga kehormatan diri kita agar kemudian ya pada akhirnya kita sendiri yang kemudian bisa menjaga diri kita gitu. Tentu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar kakak semuanya dari kajian pagi hari ini semoga kita bisa sama-sama paham tentang hakikat diri kita sebagai seorang muslim, kita itu seorang yang berharga gitu. Dan kemudian kita wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri. Mungkin begitu benar-benar kakak semuanya yang Allah Subhanahu wa taala kurang lebih maaf. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa diambil, dan juga apa yang kemudian kita dengarkan dari awal sampai akhir bisa kemudian menjadi
wasilah keberkahan untuk kita, kemudian pada akhirnya mengalir keberkahan itu kepada keluarga kita, dan juga semoga pada kemudian dari kita sama-sama dengarkan bisa kemudian pada akhirnya kita praktekkan, tidak bisa kemudian kita amalkan agar kemudian ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin gitu ya benar bapak semuanya. Yang salah-salah itu datangnya dari saya pribadi, yang benar, yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya Allah lah yang kemudian menggerakkan lisan saya untuk menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Warahmatullahi maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.